Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini, teman-teman? Semoga dalam selalu keadaan sehat walafiat dan selalu lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, teman-teman, pada pertemuan praktikum statistika inferensial kali ini kita akan membahas tentang uji regresi berganda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada praktikum pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, oke. Waktu pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar tentang uji regresi sederhana. Nah, kalau di uji regresi sederhana itu, untuk menganalisis suatu bentuk analisis regresi itu variabel bebasnya itu cuma satu. Nah, kalau di uji regresi berganda ini, variabel bebasnya itu lebih dari satu. Nih, tujuan kalian mempelajari uji regresi berganda itu yaitu untuk menganalisis suatu bentuk analisis regresi linier yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau independen atau yang sering kita inisialkan dengan huruf X dan terhadap variabel terikat atau variabel dependen yang sering kita inisialkan sebagai huruf Y. Nah, di sini apa sih pengertian dari analisis regresi itu? Analisis regresi yaitu analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, pada uji regresi linier berganda menjadi salah satu analisis yang banyak sekali digunakan karena cukup mudah dan memiliki kekuatan untuk menjelaskan suatu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Namun, pada uji regresi berganda ini, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus menguji pada uji regresi linier berganda ini, yang pertama ada pengujian asumsi klasik, syarat kelayakannya. Di sini ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi, biasanya ini digunakan pada saat data yang digunakan itu data time series. Apa sih data time series itu? Data runtut waktu. Misalkan kalian dalam penelitian itu penelitiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalkan kalian penelitiannya hanya menggunakan angket dalam penelitiannya, itu autokorelasi tidak perlu diujikan. Nah, yang selanjutnya ada pengujian pengambilan keputusan. Seperti biasa ada uji T parsial dengan kita nanti menentukan nilai signifikan dan nilai T hitung dan T tabelnya. Kemudian ada uji F simultan. Sama itu ada nilai signifikan dan nilai F hitung dan F tabelnya. Nah, di sini untuk menambah pemahaman mengenai analisis regresi linier berganda, pada prosesnya kita menggunakan aplikasi SPSS untuk pengujiannya. Sebelum kita ambil salah satu contoh data yang akan digunakan, nah biasa data yang kita gunakan itu data fiktif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh data hasil belajar matematika di salah satu sekolah. Data yang tersedia berasal dari suatu angket penelitian. Jadi hasil belajar matematika, nanti di soalnya itu hasil belajar matematika itu sebagai Y atau variabel terikatnya. Nah, motivasi belajar matematika atau yang kita inisialkan sebagai X1 dan minat belajar matematika yang kita inisialkan sebagai X2 itu sebagai variabel bebasnya. Pada contoh ini akan melihat pengaruh variabel motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika terhadap hasil belajar matematika. Dengan model regresi seperti ini.
Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Model di atas yang akan diestimasi adalah parameter koefisien regresi dan konstanta, yaitu nilai beta I, dengan I itu nilainya 0, 1, 2. Guna mengestimasi persamaan dari model di atas menggunakan aplikasi SPSS, maka data yang akan diolah atau data yang dimiliki harus disusun dalam format seperti contoh soal. Nah, di sini contoh soal atau data fiktif yang kita gunakan pada praktikum kali ini pada uji regresi linear berganda yaitu seperti ini. Dimisalkan si Misha ini melakukan suatu penelitian di salah satu sekolah. Nah, di sini si Misha ini akan meneliti pengaruh motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika itu terhadap belajar matematika. Nah, gimana sih pengaruhnya? Signifikan atau gimana? Nah, di sini si Misha ini menggunakan angket dalam penelitiannya. Jadi, pada uji kelayakannya, pada uji klasikalnya, si Misha ini tidak mengujikan autokorelasinya. Dengan tabulasi data yang didapatkan dari 20 siswa seperti ini. Oh ya, sebelumnya data ini dalam bentuk Excel. Seperti ini datanya. Si Misha itu setelah melakukan penelitian menggunakan angket, nanti datanya seperti ini. Nah, kemudian pada total X1, total X2, dan total Y itu kita sederhanakan lagi menjadi tabel seperti ini. Kita misalkan total X1 itu sebagai motivasi belajar matematika dan total X2 itu sebagai minat belajar matematika dan total Y itu sebagai hasil belajar matematika. Nah, data ini sama seperti yang ada di sini. Oke. Seperti biasa dalam pengoperasiannya, langkah pertama yang harus kalian lakukan memindahkan datanya itu ke dalam Excel seperti ini. Kemudian langkah kedua, kita buka aplikasi SPSS-nya atau software SPSS-nya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, kalian sudah paham. Kemudian kita menuju ke variable view. Nah, di sini muncul tampilan seperti itu. Kemudian pada bagian name ini kita namakan sebagai X1. Kemudian pada yang name kedua kita namakan sebagai name X2. Yang ketiga ini kita namakan sebagai Y. Seperti biasa, kita edit dulu. Di sini desimalnya kita buat 0 semua. Nah, pada bagian label di sini kita isikan yang pertama tadi X1 itu sebagai motivasi belajar matematika. Nah, di sini X2-nya tadi sebagai minat belajar matematika. Nah, Y di sini tadi sebagai hasil belajar matematika. Oke. Yang values-nya biarin, missing biarin seperti itu. Kemudian pada bagian measure, kita rubah ke scale semua. Oke. Setelah kita selesai seperti ini, langkah selanjutnya kita menuju ke data view. Nah, pada tampilan data view seperti ini ada X1, X2, dan Y. Kemudian langkah selanjutnya kita copy pastekan data yang sudah kita miliki, kita menuju ke Excel, kita copy pastekan semua. Oh ya, di sini respondennya ada 20. Kita menuju ke SPSS-nya, kita di sini kita pastekan. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita analisis datanya. Seperti biasa,
kita klik Analyze, kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada tabel Linear Regression. Oke, pada tampilan tabel Linear Regression, kita pindahkan di sini hasil belajar matematika atau Y ini kita pindahkan ke bagian dependen sebagai variabel terikatnya. Nah, di sini motivasi belajar dan minat belajar matematika kita pindahkan ke independen atau variabel bebasnya. Oke, yang selanjutnya kita klik statistik. Di sini klik statistik, muncul tabel linear regression statistik seperti ini. Kemudian pada tabel linear regression statistik kita beri tanda checklist atau tanda centang pada bagian estimate, model fit, deskriptif di sini untuk mendeskripsikan. Kemudian pada collinearity diagnosis di sini untuk uji kolinearitasnya. Oke, yang selanjutnya kita klik continue. Nah, kemudian kita klik plots. Nih. Nah, di sini muncul tampilan tabel linear regression plots. Oke. Pada tampilan tabel linear regression plots, kita pindah Y di sini kita isi dengan zpred. Dengan srecid ini. Srecid kita pindahkan ke Y. X di sini kita isi dengan zpred. Oke. Jangan lupa kita di sini kasih centang histogram dan normal probability di sini untuk menguji normalitasnya. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini ada tabel deskriptif statistik, ada tabel correlation, variable intern, model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic, residual, charge. Di sini ada charge-nya juga. Kemudian ada PP plot of regression standardized. Kemudian di sini ada scatter plot. Nah, di sini udah. Kemudian kita akan menginterpretasikannya. Sebelum kita menginterpretasikannya, kita menuju ke Word-nya seperti biasa. Nah, tadi kan di uji regresi linear berganda itu harus memenuhi tahapan. Yang pertama itu ada asumsi klasik. Di asumsi klasik itu kita harus uji data itu normalitas atau enggak, multikolinearitas atau bukan, heterokedastisitas atau bukan. Nah, di sini kita akan mengujinya. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas dapat dilihat dari gambar normal PP plot kriteria sebuah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan normal. PP plot dapat dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Apabila sebaran titik-titik tersebut mendekati atau rapat pada garis lurus diagonal, titik-titik ini itu rapat pada garis lurus atau diagonal, maka dikatakan bahwa data tersebut itu residual terdistribusi normal. Namun, jika sebaran titik-titik tersebut menjauhi, titik-titik ini menjauhi dari garis, maka data ini tidak terdistribusi normal. Nah, di sini terlihat hasilnya. Terlihat ya hasilnya pada PP plot of regression standardized residual. Di sini titik-titiknya itu mendekati garis. Nah, maka di sini dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal.
Oke, yang pertama sudah kita ujikan atau kita buktikan. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas kita lihat pada tabel koefisien. Tabel koefisien. Seperti biasa kita pindahkan ke Word. Nah, gini seperti ini. Kemudian kita menuju ke tabel bagian VIV ini, bagian VIV. Nah, nilai VIV untuk variabel motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika sama-sama bernilai 6,463. Sedangkan toleransinya itu sama-sama 0,155. Karena nilai VIV dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5, di sini banyak buku yang mensyaratkan itu nilai VIV dan toleransinya itu tidak boleh lebih dari 10, tapi ada juga buku yang mensyaratkan tidak boleh lebih dari 5. Maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut. Karena di sini VIV dan toleransinya itu kurang dari 10. Oke. Yang selanjutnya, berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linear dengan OLS atau Ordinary Least Squares, maka model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Nah, sesuai dengan hasil VIV dan toleransi ini maka dapat disimpulkan model di atas telah terbebas dari adanya multikolinearitas. Oke, yang kedua udah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada heteroskedastisitas. Pada pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat scatter plot atau alur sebaran antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar scatter plot. Nah, ini yang ada di bagian terakhir. Nah, scatter plot, dependent variable hasil belajar matematika. Kemudian kita pindahkan ke Word seperti ini. Nah, dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik pada uji ini terpenuhi lagi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, uji klasiknya sudah terpenuhi tiga-tiganya. Karena autokorelasi tidak diujikan, maka sudah 3. Asumsi klasiknya sudah kita ujikan semua, terpenuhi. Yang selanjutnya kita akan menguji pengujian kelayakan model. Yang pertama ada uji T parsial. Kita akan mencari berdasarkan nilai signifikannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, yang berarti variabel independen atau variabel bebasnya atau yang kita sebut sebagai X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel dependen atau variabel B terikatnya. Oke. Berdasarkan tabel koefisien ini, di atas didapat nilai signifikan pada motivasi belajar matematika itu. Nih, motivasi belajar matematika nilai signifikannya 0,376. Yang berarti nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. 0,376 itu lebih dari 0,05. Sedangkan yang minat belajar matematika itu nilai signifikannya 0,029. Yang berarti minat belajar matematika ini nilai signifikannya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan
Pada uji T dengan nilai signifikan, motivasi belajar matematika atau X1 itu tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Nah, yang kedua ada minat belajar matematika atau X2 berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Di sini kan tadi minat belajar matematika 0,029 itu kurang dari 0,05, maka berpengaruh. Nah, di sini motivasi belajar matematika itu ada 0,376 itu lebih dari 0,05, maka motivasi belajar matematika tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Nah, yang selanjutnya berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Masih sama, kita melihat pada tabel koefisien. Nah, di sini jika nilai T hitung lebih dari T tabel, berarti variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, di sini berdasarkan tabel di atas didapat nilai T hitungnya pada motivasi belajar matematika didapatkan 0,909, pada minat belajar matematika didapatkan 2,380. Nah, setelah diketahui nilai T hitung, selanjutnya kita akan mencari nilai T tabelnya dengan menggunakan rumus. T tabel sama dengan alfa dibagi 2, terus N dikurangin K dikurangin 1. Di sini kita menggunakan alfanya itu 0,05. Nah, N-nya atau jumlah respondennya tadi ada 20 siswa. K di sini sebagai jumlah variabel independen atau variabel bebasnya. Itu ada 2. Tadi minat belajar matematika dan motivasi belajar matematika. Kemudian 0,05 dibagi 2 itu hasilnya 0,025. Kemudian 20 dikurangin 2 dikurangin 1 itu hasilnya 17. Maka kita lihat pada tabel distribusi T, kita tarik di sini 0,025 tarik ke bawah sampai 17. Nah, di sini. Nih, di sini terlihat hasilnya 2,1098. Itu di sini 2,1098. Dengan nilai T hitung dan T tabel yang sudah diketahui, maka tadi T hitung lebih dari T tabel. Motivasi belajar matematika itu tadi kan didapat 0,909. Nih, 0,909. Yang berarti nilai T tabelnya lebih dari T hitung. Atau 0,909 itu kurang dari 2,1098. Dan minat belajar matematika tadi T tabelnya ada 2,380 dan T hitungnya ada 2,198. Nah, 2,380 itu lebih dari 2,1098. Maka dapat disimpulkan pada uji T dengan nilai T tabel dan T hitung X1 itu atau apa tadi ya, motivasi belajar matematika itu tidak berpengaruh terhadap Y atau hasil belajar matematika. Nah, X2 atau minat belajar matematika itu berpengaruh positif terhadap Y atau hasil belajar matematika. Nah, sampai sini paham? Kalau masih belum paham, kalian bisa mengulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Di sini tabel alfa dibagi 2, N min K min 1, tabel distribusi T-nya seperti ini, ditarik ke sini. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke yang selanjutnya, uji F simultan. Dengan nilai signifikan, yang pertama dengan nilai signifikan. Nah, di sini jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang berarti variabel independen atau X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya atau Y. Di sini kita akan menggunakan tabel ANOVA. Nih, tabel ANOVA.
Ini kita pindahkan ke Word seperti ini. Nah, di sini berdasarkan tabel ANOVA di atas, didapat nilai signifikannya ini 0,000. Terlihat nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan uji F dengan nilai signifikansi motivasi belajar matematika atau X1 dan minat belajar matematika atau X2 itu secara simultan atau bersamaan atau gabungan itu berpengaruh terhadap hasil belajar matematika atau Y. Oke. Pada uji F simultan yang kedua itu berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, di sini jika nilai F hitung itu lebih dari F tabel, yang berarti ini F hitung lebih dari F tabel, yang berarti variabel independen atau X-nya secara gabungan berpengaruh terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Kita masih menggunakan tabel ANOVA. Nah, berdasarkan nilai F hitung di atas, yaitu di sini F hitungnya didapatkan 33,825. Selanjutnya kita akan mencari F tabelnya dengan menggunakan rumus K N min K. Di sini K-nya itu tadi jumlah variabel bebasnya, yaitu kan ada 2, minat belajar matematika dan motivasi belajar matematika. Di sini 2. Kemudian N. Di sini tadi N itu sebagai jumlah respondennya. Tadi jumlah respondennya ada 20. Jadi 20 dari jumlah responden dikurangin 2 dari variabel bebasnya, jumlah dari variabel bebasnya. Kemudian 2 dan 18. Kita menuju ke tabelnya. Tadi 2 dan 18. Maaf. 2 tarik ke bawah sampai 18. Nah, di sini didapatkan nilai 3,55. Kita taruh di sini hasilnya 3,55. Nah, di sini dengan nilai F hitung dan F tabel yang sudah diketahui, maka F hitung ini yang tadi F hitung lebih dari F tabel. Tadi F hitungnya sudah diketahui pada tabel ANOVA 33,825. Kemudian F tabelnya yang sudah kita cari itu didapatkan 3,55. Dari hasil itu dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar matematika dan minat belajar matematika secara gabungan atau simultan itu berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Oke. Selanjutnya kita masuk pada estimate. Nah, setelah estimasi model regresi linear berganda dilakukan dan diuji pemenuhannya atau syaratnya, yaitu uji asumsi klasik tadi yang pertama, kemudian kelayakan model yang kedua. Maka tahap terakhir yaitu menginterpretasikannya, interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atau suatu model yang dihasilkan seharusnya dilakukan setelah semua tahapan uji asumsi klasik dan uji kelayakan model itu telah dilakukan atau sudah diuji cobakan. Nah, kenapa sih harus pengujian asumsi klasik dulu dan kelayakan model dulu? Kenapa? Nah, penjelasannya pertama, karena pada uji asumsi klasik itu memastikan bahwa persyaratan minimal suatu model regresi linear dengan pendekatan OLS atau Ordinary Least Squares sudah terpenuhi, sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam pemenuhan asumsinya. Jika asumsi klasik belum terpenuhi, besar kemungkinan interpretasi model menjadi bias atau kurang tepat. Yang kedua, uji kelayakan untuk memastikan bahwa model regresi linear yang diestimasi memang layak menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika model yang diestimasi tidak atau kurang layak, maka model tersebut memang tidak bisa digunakan
untuk menafsirkan atau menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, perhatikan model persamaan regresi linear berganda yang telah diestimasi di bawah. Dengan kita melihat tabel koefisien pada bagian kolom B ini, pada hasil output SPSS ini. Nah, tadi kan bentuk persamaannya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah E. Koefisien regresi untuk variabel motivasi belajar matematika atau x1 itu didapatkan 2,642. Maaf. Di sini koefisien regresi untuk variabel motivasi belajar matematika atau x1 itu sebesar 0,224. Nih, motivasi belajar matematika 0,224 dan variabel minat belajar matematika. Minat belajar matematika di sini didapatkan 0,714. Oke. Kita masukkan hasilnya ke persamaan regresi linear bergandanya. Di sini beta 0-nya 2,642, beta 1-nya tadi 0,224, beta 2-nya tadi 0,714. Didapatkan bentuk persamaan regresi linear bergandanya seperti ini. Oke, kita jelaskan. Nah, koefisien regresi x1 itu bernilai positif, yang artinya pada saat motivasi belajar matematika atau x1 itu meningkat, maka hasil belajar matematikanya juga akan meningkat. Pada siswa juga akan mengalami peningkatan. Begitu juga pada saat motivasi belajar matematikanya itu menurun, motivasi belajar matematikanya itu menurun, maka hasil belajar matematika yang dihasilkan siswa juga akan ikutan menurun. Jadi motivasi belajar matematika juga itu sangat berpengaruh pada hasilnya, pada hasil belajar matematika. Dan yang kedua, koefisien regresi x2 bernilai positif memiliki arti yang sama dengan koefisien regresi x1. Pada saat minat belajar matematika atau x2-nya itu kuat atau meningkat, maka akan mengalami peningkatan pula pada hasil belajar matematika atau Y pada siswa. Nah, di sini juga sama. Jika minat belajar matematika pada siswanya itu meningkat, maka hasil belajar matematikanya juga akan mengalami peningkatan. Nah, di sini juga begitu juga pada saat minat belajar matematikanya menurun pada siswa, maka itu juga akan berpengaruh atau akan mengalami penurunan pula pada hasil belajar matematika pada siswa tersebut. Nah, pada uji regresi linear berganda itu untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan pada uji regresi linear berganda ini memiliki 2 atau lebih variabel bebas. Perbedaan dengan uji regresi linear sederhana itu, kalau uji regresi linear sederhana waktu minggu lalu itu hanya ada 1 variabel bebas. Sedangkan pada regresi linear berganda bisa dilakukan dengan jumlah variabel bebasnya itu lebih dari 1 atau lebih dari 2. Seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi praktikum statistika inferensial pada uji regresi linear berganda. Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan juga. Saya akhiri. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.